Biar cepet seru film sini dari video ini saya akan bahas Kenmun Haki luar biasa milik Meo Relic. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah kali ini kita akan bahas salah satu karakter legenda yang pastinya karakter ini disukai oleh kita semua. Seperti kita menyukai Akagami no Jeki, yaitu Rayleigh sang tangan kanan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Raja ke-8 atau Silver Rayleigh sudah jelas termasuk ke dalam salah satu karakter terkuat di serial One Piece ini. Tapi kira-kira sebenarnya seberapa kuat sih Rayleigh? Apakah dia saat ini masih sekuat Yonkou? Oke, untuk membahas kekuatan dari Rayleigh ini, kita perlu mengidentifikasi dari narasi orang-orang tentang seberapa kuatkah Rayleigh ini. Contohnya ada di Shakuyaku alias Shaki yang banyak teori berkata dia ini istri dari Rayleigh. Ya, saya pun pernah membahas hubungan antara Rayleigh dan Shaki di video ini. Mungkin kalian bisa cek juga. Di situ Shaki berkata, kau tidak perlu mencemaskan Rayleigh ini karena dia ini 100 kali lebih kuat dari kalian para supernova. Awalnya saya benar-benar merasa, wow, apakah jika kekuatan mereka digabung, Rayleigh ini masih 100 kali lebih kuat yang seakan-akan itu hanyalah gurauan atau bercandaan saja. Tapi sejauh cerita ini berjalan, saya semakin yakin bahwa itu memang benar adanya. Ketika tidak ada satupun dari supernova yang bisa menggunakan haki saat itu, Rayleigh sudah sangat master menggunakan kemampuannya. Ya contoh jelasnya ini sajalah, Kizaru dia dapat mengalahkan 4 orang supernova tanpa terluka dan gampang sekali. Bahkan dia pun di Marineford yang notabene banyak menganggap mineral ini levelnya sangat rendah lah, tapi dia ini salah satu karakter yang tidak terluka sama sekali dalam arc dan perang besar Marineford. Dia berani menyerang karakter-karakter kuat yang ada di Marineford ini. Marco lah, Shirohige lah, dia juga berani bertatap-tatapan langsung dan banyak lagi sampai akhir pun. Tapi Borsalino alias Kizaru ini tidak terluka sama sekali sampai perang Marineford berakhir. Tapi sebelumnya ketika dia bertemu dengan Rayleigh yang bahkan seorang admiral pun tidak bisa melakukan apa-apa. Kita pun lihat bahkan Kizaru hanya terlihat terluka sejauh ini oleh serangan Rayleigh saja. Jadi saya pun sangat yakin jika di usia tua itu, Rayleigh dia tetap lebih kuat dibandingkan Kizaru. Kizaru saja dapat dengan mudah mengalahkan para supernova. Toh apalagi Rayleigh kan. Jadi di case itu kata-kata Shaki ini terkait Rayleigh yang 100 times stronger memang sangat masuk akal. Kizaru dapat dengan mudah mengalahkan supernova dan apalagi Rayleigh yang bisa melukai Kizaru ini. Lalu Kizaru pun berkata, jika angkatan laut ingin menangkapnya, mereka harus serius dalam proses penangkapannya itu. Mengingat seberapa hebatkah Rayleigh ini. Sang Raja Kegelapan yang dapat menyusahkan untuk seseorang dengan kecepatan cahaya yaitu Kizaru. Wah ini sih gila banget. Serta Garp pun berkata bahwa kita butuh kapal perang besar untuk menangkap Rayleigh. Dan tentu saja angkatan laut tidak akan siap untuk menghadapi dua legenda dalam waktu yang bersamaan, yaitu Rayleigh dan satu lagi akan perang melawan Shirohige. Serta saya pun sangat yakin pada saat itu Rayleigh ini bisa dikatakan lebih kuat dari Shirohige lah. Oda memang suka membuat karakter tua seakan-akan sangat kuat dan sangat sangar. Tapi kita pun tahu Shirohige pada saat itu sudah sakit-sakitan. Dia bahkan tidak menggunakan Hausukuakinya di selama perang. Tapi tentu saja Rayleigh ini tidak sekuat Shirohige di masa primanya dong. Karena dikatakan Shirohige ini setara dengan Roger. Tapi di usia tua menurut saya kekuatan mereka ini setara atau bahkan Rayleigh lebih kuat dari Shirohige. Mengingat dia masih sangat sehat. Bukti paling jelas bahwa Rayleigh ini masih safe and sound alias sehat walafiat adalah Rayleigh dia dapat berenang dari Calm Belt ke Amazon Lily melewati segala monster laut dan lautan yang sangat jauh itu.
dia pun mengalahkan monster laut hanya dengan tonjokan saja. Dan kita lihat ketika sampai, dia bahkan tidak terlihat kecapaian sama sekali. Bukankah dari situ saja fisik dari Rayleigh 2 saja sudah sangat hebat? Mengingat fisik yang super kuat gini, benar-benar mengingatkan kepada Roronoa Zoro ya. Ya, toh pasti Oda sih akan paralelkan antara dia dengan Zoro. Nah, di sini mari kita bicarakan tentang haki yang dimiliki oleh Rayleigh ini. Dia pula termasuk karakter dengan segala jenis haki yang ada di serial One Piece. Busosoku, Kenbunsoku, dan Hausoku no Haki. Ya, cukup ramai dibicarakan ketika Rayleigh dapat menahan serangan Marco di anime hanya dengan satu jari saja. Sejujurnya itu hal yang sangat masuk akal sekali. Rayleigh ini sudah sangat kuat dari dulu. Dan dikatakan dia ini setara dengan Roger. Dan pada saat itu tentu saja pengalamannya lebih banyak dibandingkan Marco. Apalagi masalah haki, jadi tidak perlu diragukan lah. Dan lawan tarungnya hanyalah seorang Marco yang notabene masih bocah di bajak laut Shirohige. Jadi jelaslah dia bisa menahan satu jari pun itu sudah beda level sekali. Marco semakin meningkat untuk kemampuannya yang saat ini hingga seperti sekarang lah. Tapi untuk Rayleigh juga di usia segitu pun dia masih sangat gila. Nah, jika kita kembali ke Rayleigh dengan Busosokunya yang sudah advance plus Ryuo. Dia dapat melukai Kizaru tanpa kita melihat pedangnya menyentuh tubuh Kizaru ini. Yang berarti dari sini saja sudah jelas pedangnya itu dilapisi oleh Ryuo yang sangat advance. Ya, mengenai pembahasan haki memang pernah saya bahas dengan sangat lengkap di video ini, mungkin kalian bisa cek juga. Dimana saya pun sangat yakin di kasus dia melukai Kizaru alias Borsalino ini, dia melakukan advance Ryuo yang jelas membutuhkan yang namanya Hausoku no Haki. Agar menjadi serangan yang tidak terlihat seperti apa yang Roger dan Shirohige lakukan, serta Kaido dan Luffy lakukan di Onigashima. Serta dimana kita pun melihat juga nih buktinya ketika dia melepaskan borgol leher milik Keimi. Dia dapat menghancurkannya dengan sangat tenang dan mudah seperti itu. Sama seperti ketika Luffy melepaskan borgol leher dari Yamato. Tapi beberapa yang perlu diingat, banyak yang bilang haki Luffy ini sudah setara Rayleigh. Wah, menurut saya sih cepat amat dia bisa Ryuo advance langsung dibilang setara. Menurut saya kekuatan dari Rayleigh ini saat ini jelas masih di atas Luffy. Tapi mungkin kata-kata yang tepat adalah Luffy sudah bisa menggunakan haki yang sama seperti Rayleigh. Masalah apakah hakinya sudah setara atau belum, tentu saja kita tidak bisa menilai secara langsung. Toh kita pun belum melihat kan Rayleigh di full powernya. Sebenarnya satu hal yang penting adalah pengalaman dari Rayleigh ini sudah mengalahkan keseluruhan dari Luffy sih. Lalu jika kita bicara tentang Kenbunsoku no Hakinya, Rayleigh ini dia mempunyai Kenbunsoku yang menurut saya levelnya sudah sangat jauh sekali. Dia dapat mendeteksi emosi dari lingkungannya, dia pula dapat mengkalkulasi seberapa kuatkah musuhnya itu. Serta yang paling gila adalah dia bahkan bisa menghitung jumlah makhluk yang ada di suatu pulau. Tepatnya di Rusukaina yaitu 500 lebih katanya. Itu adalah pulau yang sangat besar dan ketika dia menginjakan kakinya di situ, dia langsung mengetahui totalnya ada 500 makhluk lebih. Serta setelah time skip pun Rayleigh lah yang satu-satunya bisa merasakan kehadiran Luffy di Sabondi Archipelago dengan hakinya. Lagi-lagi jangkauan Kenbunsoku yang benar-benar sangat gila ini. Dan tidak menutup kemungkinan dia pula bisa melihat masa depan seperti Katakuri. Mengingat dialah yang beritahu Luffy terkait adanya orang yang bisa melihat ke masa depan. Nah, di luar Kenbunsokunya yang punya jangkauan luas seperti itu, Rayleigh juga bisa mengontrol Kenbunsoku Hakinya dengan sangat unik. Karena dalam latihannya dengan Luffy saat melatih Kenbunsokunya, dia mengatakan hal yang menarik di ayunannya yang ke-100. Di situ dia berkata bahwa di satu serangan terakhir ini saya benar-benar menghilangkan hawa kehadiranku atau my presence lah. Yang Luffy pun menjawab dengan jelas bahwa dia memang tidak merasakan adanya Rayleigh di sana. Dimana jika dia dapat meningkatkan Kenbunsoku Hakinya sampai level dimana dia bisa menghilangkan secara utuh hawa keberadaannya, itu saja sudah seperti seseorang yang sangat invincible. Dia dapat menyerang, melihat masa depan, tapi lawan tidak bisa memprediksikan atau merasakan dari manakah arah serangannya. Nah, mengenai Hausoku no Haki, coba kita lihat pertanyaan SBS ini.
Di situ ditanyakan, Luffy bisa memingsankan 50.000 orang fishman. Nah, jika Shanks yang melakukannya, berapa yang bisa dia kalahkan? Dan dijawablah oleh Oda Sensei, jika dalam situasi yang persis sama, Shanks dan Rayleigh dapat memingsankan ke semua 100.000 orang yang ada di sana. Ingat, di sini bukan berarti kekuatan Shanks dan Rayleigh ini hanyalah 2 kali lipat dari Luffy saja, tapi di situ pada kondisi dan situasi yang sama. Yang berarti orangnya hanyalah ada 100.000 saja. Jika ada 500.000, bisa saja mereka bisa memingsankan ke semua orangnya itu. Serta yang menariknya, yang ditanya itu sebenarnya haki milik Shanks loh, tapi Oda kenapa menjawabnya bersamaan dengan Rayleigh. Yang berarti dari situ saja haki mereka berdua ini dapat dikatakan setara. Serta saya pun pernah membahas hal ini di salah satu video bahwa Shanks dapat kita katakan penerus dari Rayleigh dengan ilmu pedang dan haki yang sangat hebat. Dimana saya pun prediksikan bounty dari Rayleigh pun di video ini. Nah, dari segala jenis haki saja dia sudah luar biasa. Di usia 78 tahun pun dia masih dapat mendesak Kizaru sampai seperti itu. Nah lalu sebenarnya seberapa kuat sih Rayleigh ini? Menurut saya Rayleigh yang sehebat itu di masa primanya, saat ini kekuatannya pun sudah diperlihatkan masih sangat gila sekali ketika dia melawan Kizaru. Dia pun nekat ke markas angkatan laut dan masih banyak lagi kehebatan dari Silver Rayleigh ini. Serta dari kesehatannya pun yang masih sangat sehat ini, wah gimana tuh kesehatan yang masih sangat sehat. Saya pun sangat yakin dia mungkin setara dengan seorang Yonkou atau mungkin sedikit di bawah Yonkou lah. Jika dia perlu beradu dengan Kaido pun akan terjadi pertarungan yang sangat epik. Nah untuk saat ini saya masih tetap beranggapan kekuatan Rayleigh tua masih lebih kuat dibandingkan Luffy di present time-nya. Nah itulah menurut saya tentang kekuatan dan haki luar biasa milik Silver Rayleigh ini. Nah mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue The Filmnomi pamit and I'll see you guys next time.